Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Satya Nugraha, NIM 122111370. Saya berasal dari kelas aplikasi komputer ekonomi 03. Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas soal-soal seperti di video yang lalu ya. Cuma di sini saya akan mereview sekilas mengenai apa saja yang sudah saya posting di blog ini ya. Oke, mulai dari ini ya. Ini ada blog arsip archive ini ya. Ini ada beberapa rentetan tanggal beserta jumlah postingannya ya. Untuk yang pertama kita mulai dari September 2022. Oke, di sini adalah mengenai pembahasan modul transportasi ya yang saya posting. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya, kemudian ini ya contoh soal dan video penjelasannya juga ya. Oke, secara singkat ini transportasi adalah ini ya untuk mengetahui tujuan serta permintaan. Oke, kita lanjut ke karena di September cuma ada satu ya ini. Berarti kita next ke Oktober ada 5 postingan ya ini. Kita ke Oktober. Tuh yang pertama itu ada modul linear programming. Juga sama seperti sebelumnya ada soal dan juga penjelasannya juga ya. Ini untuk linear programming itu eh, untuk ini ya, bagaimana sih cara buat produksi agar lebih untung atau memiliki keuntungan maksimal dengan biaya minimum ini ya. Oke, kita lanjut ke postingan 2 yaitu modul location dan inventory. Ini ada modul location, ini ada pengertian, kemudian contoh soalnya, kemudian ini ada modul inventory yang berhubungan dengan stok atau barang di gudang ya. Ini ada pengertian juga sama penjelasan dan contoh soalnya ini di sini. Kemudian ada postingan yang ketiga yaitu modul integer. Ini secara prinsip itu sama kayak linear programming, cuma di sini hasil perhitungannya ini harus bilangan bulat, tidak ada desimalnya gitu. Kemudian kita lanjut ke yang postingan yang keempat di bulan Oktober ini ada break even point. Ini eh, untuk mencari titik impas atau mulai profit itu kapan gitu kan, kalau misal bikin usaha itu harus memerlukan modal gitu. Nah, titik titik balik modalnya itu kapan itu bisa diketahui dengan ini modul break even point ini. Oke, kita lanjut ke postingan terakhir di bulan Oktober itu ada modul assignment. Ini gunanya ini untuk memberikan penugasan secara efisien ya kepada karyawan dengan jumlah mesin yang ada ya. Iya, iya. Oke, udah itu untuk bulan Oktober. Kita lanjut ke bulan November. Ini ada 3 postingan. Di bulan November itu yang pertama ada modul forecasting ya. Forecasting atau peramalan itu ya untuk mencari target kira-kira di bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya begitu. Dengan melihat data-data yang sudah ada yang atau yang sudah dilalui di bulan yang lalu atau yang di tahun lalu. Ini yang pertama modul forecasting secara umum ini pengertian secara umum. Kemudian yang kedua ada postingan ini ya metode modul forecasting ini lebih ke khusus ya karena yang dibahas di sini adalah metodenya bukan secara umum seperti yang postingan sebelumnya ini. Ini ada modul naif, metode naif, kemudian moving average, terus ada weighted moving average, exponential smoothing with trend, kemudian ada trend analysis, kemudian ada multiplicative decomposition, dan regresi linear berganda. Oke,
Ya, contoh-contoh soalnya ini kita bisa di play di video ini juga. Oke, yang ketiga ini adalah postingan UTS ya. Ini mengenai pembahasan kumpulan soal model. Ini ada soal satu mengenai transportation. Iya, ini ya. Pembahasan soal-soal untuk UTS ya. Semuanya sudah dibahas di video ini ya. Bisa langsung diklik. Oke. Kemudian kita lanjut ke postingan bulan Desember. Di sini ada tiga juga ya Desember. Nah, ini ada yang pertama model waiting lines, seperti pada namanya ini waiting atau antrian ya. Untuk mencari antrian ini kayak mencari tingkat kegunaan, kemudian jumlah rata-rata antrian, kemudian jumlah rata-rata sistem, kemudian ada waktu antrian, kemudian waktu rata-rata sistem. Kemudian lanjut ke postingan yang kedua, itu ada modul project management ya. Ini seperti namanya project management atau untuk memanajemen proyek-proyek di industri gitu ya. Kalian gitu. Di sini ada metodenya single estimate, triple estimate, dan activity on node. Ini ada contoh soalnya di sini. Kemudian juga ada pembahasannya juga di sini. Oke. Kemudian lanjut ini ada modul network. Network ya, namanya ini juga jaringan ya. Model jaringan untuk mencari rute yang lebih cepat atau lebih efisien dalam distribusi barang produksi. Ini ada metodenya minimal spanning tree, kemudian shortest route, kemudian ada maximal flow. Oke, udah ya. Itu untuk bulan Desember. Kita ke bulan Januari yang baru kemarin ya, minggu kemarin. Yang saya buat minggu kemarin yaitu modul productivity atau produktivitas ya. Ya, untuk mencari nilai produktivitas ya secara jelas ya. Produktivitas yang terdiri dari jam kerja, bahan baku, pengawasan, atau administrasi, penyesuaian, dan faktor-faktor lain. Gitu. Kemudian ada yang selain productivity ada quality control atau kualitas kontrol ya. Untuk mengontrol kualitas tiap-tiap bulan. Misalnya ingin melebihi kuota atau kurang gitu ya. Baik, itu sekilas review materi yang sudah saya posting di blog ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.